Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Kurniawan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian dan sejarah Pengantar Hukum Indonesia. Nah, sejarah Pengantar Hukum Indonesia adalah sebuah mata kuliah dasar yang memperkenalkan dasar-dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, PHI juga mencakup pemahaman tentang sistem hukum, struktur hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk sejarahnya sendiri, Pengantar Hukum Indonesia itu sebelum tahun 1984, mata kuliah ini dikenal dengan sebutan Pengantar Tata Hukum Indonesia atau disingkat dengan PTHI. Nah, istilah ini kemudian muncul diubah menjadi PHI untuk lebih menekankan pada pengenalan umum hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, bukan hanya pada aspek teknis, juga pembuatan undang-undang. Nah, PHI juga mencakup berbagai aspek hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, dan hukum internasional. Pada mata kuliah ini juga penting bagi mahasiswa hukum sebagai dasar untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan luas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Pengantar Hukum Indonesia dalam bahasa Belanda. Nah, dalam bahasa Belanda sendiri, Pengantar Hukum Indonesia disebut Inleiding tot het Indonesisch Recht, atau istilah ini berarti memperkenalkan secara umum dan secara garis besar dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia. Nah, dan untuk pertanyaan yang ketiga, sejarah dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk sejarah perundang-undangan di Indonesia sendiri itu ada 4 masa yang berada di Indonesia. Yang pertama itu masa penjajahan. Pada masa ini hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia sangat beragam dan dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Nah, yang kedua pada masa penjajahan Belanda. Nah, di masa penjajahan Belanda ini memperkenalkan sistem hukum Barat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek yang masih menjadi dasar hukum di Indonesia hingga saat ini. Kemudian yang ketiga pada masa Jepang. Nah, pada saat masa Jepang ini tidak banyak mengubah hukum yang ada, tetapi mereka memperkenalkan beberapa peraturan baru yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, dan yang keempat di masa kemerdekaan. Nah, di masa ini Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dari Undang-Undang 1945. Nah, perubahan besar terjadi dengan amandemen UUD 1945 dan pembentukan berbagai undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, untuk tata urutan perundang-undangan yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan TAP MPR. Yang kemudian yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Dan yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, berikut. Dan pertanyaan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang bidang pelajaran tentang kelompok yang Anda presentasi
sebelumnya. Itu untuk kelompok kami sendiri itu mendapatkan judul hukum perdagangan atau hukum perusahaan. Nah, pada hukum perusahaan ini, bidang hukum perusahaan adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek terkait perusahaan dan kegiatan usahanya. Ini mencakup berbagai bentuk badan usaha seperti firma atau disingkat dengan FA, kemudian persekutuan komanditer atau CV, dan perseteruan sebatas atau PT, koperasi, perusahaan umum atau perum, dan juga perusahaan perseroan disingkat dengan persero. Nah, dan juga hukum perusahaan ini mencakup aturan-aturan mengenai pendirian, operasional, penggabungan, dan likuidasi perusahaan. Selain itu, hukum perusahaan mengatur hubungan hukum antara perusahaan dengan pihak ketiga, seperti kontrak, kewajiban, dan hak-hak pemegang saham. Oke. Dan yang terakhir pertanyaannya adalah istilah hukum dalam bahasa asing. Yang pertama, kalau dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris sendiri ada yang pertama ada law, yang itu hukum. Kemudian contract atau kontrak. Yang ketiga ada court, itu pengadilan. Yang keempat defendant, yaitu terdakwa. Yang kelima plaintiff, yaitu penggugat. Kemudian dalam bahasa Belanda ada 5 yang bisa disebutkan. Yang pertama ada rek, adalah hukum. Yang kemudian overeenkom, itu perjanjian. Kemudian Bank atau pengadilan. Keempat verdicet, terdakwa. Yang kelima eiser, yaitu penggugat. Nah, kalau untuk di dalam bahasa Indonesia sendiri mungkin sama untuk ini sebutannya, itu ada hukum, kontrak, pengadilan, terdakwa, dan penggugat. Demikian jawaban yang saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.